warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, yang kami hormati Bapak Bupati Halmahera Tengah, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kepulauan Sula, yang kami hormati yang mewakili Bupati Pulau Montai Pak Sekda Pulau Montai, yang kami hormati perencana utama Bappenas RI Bapak Dr. Suprayoga Hadi, yang kami hormati Pak Kepala Perwakilan PI Ternate, yang kami hormati yang mewakili Rektor Universitas Khairun maupun Universitas Muhammadiyah, dan para akademisi yang hadir pada kesempatan ini, hadirin yang berbahagia. Sebagai umat beragama tentu tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena kita masih diberi rahmat, nikmat, terutama rahmat kesehatan, sehingga di pagi hari ini kita masih bertemu untuk menghadiri kegiatan pada saat ini. Pada kesempatan ini mungkin yang perlu saya memberikan penegasan dan garis bawahi tentang kegiatan ini, bahwa kita berharap siapapun dan kapanpun dalam hal membangun konektivitas dan sinkronisasi berkaitan dengan perencanaan ini, yang pertama adalah bagaimana kita bisa memfleksibilitaskan lembaga ini dengan membuka diri sehingga ada hubungan keterkaitan dalam perumusan kebijakan, terutama pembangunan daerah. Dulu ketika saya diberi tanggung jawab, kemudian saya menjalankan amanah pemerintah ini, saya kemudian berkonsultasi dan melibatkan perguruan tinggi dalam hal perumusan kebijakan. Oleh karena itu saya berharap kegiatan yang semacam ini tidak hanya bersifat diskusi dan setelah itu redup. Kita kadang-kadang terlalu banyak diskusi, dari tanjung-tanjung, dari kampung-kampung, dari ruangan yang sederhana sampai dengan ruangan yang leks. Tetapi setelah itu dia redup. Ujungnya bahwa kadang-kadang diskusi ini kemudian harus diikuti dengan berbagai proposal. Saya sebagai kepala Bappenas saya sangat tahu persis. Kadang-kadang kita bagaimana mempertemukan pikiran-pikiran yang cemerlang dalam hal membijaki dan merumuskan kebijakan yang akan menjadi menjadi leading dalam hal perumusan kebijakan secara makro wilayah. Tetapi terkadang justru harus ada proposal dulu baru kita bergerak. Kita bergerak sehingga ini yang menjadi kendala dalam hal koordinasi, dalam hal bagaimana membangun komunikasi yang lebih intensif. Contoh misalnya, bagaimana mensinkronkan perencanaan kebijakan yang dirumuskan provinsi atau nasional, provinsi dengan kabupaten kota. Banyak hal dan permasalahan yang kita hadapi dalam kaitan dengan bagaimana mensinkronkan ini. Tetapi setelah itu implementasinya dia agak berbeda, sehingga apa yang terjadi, sasaran prioritas yang kita sudah rangkum dalam bentuk dokumen perencanaan yang mungkin menjadi acuan dan menjadi acuan untuk kita semua, kadang-kadang tidak mencapai sasaran. Contoh misalnya, ini agak keluar dari konteks ini tapi masih dalam muara itu. Contoh misalnya, bagaimana kita mendudukkan Maluku Utara cinta dan bagaimana kita mendorong
slogan dari laut membangun Maluku Utara. Tetapi konektivitas itu harus senambung sinergi dengan kabupaten kota. Ya, kabupaten kota. Dan sekarang kita lagi diskusi dengan beberapa akademisi untuk kita bisa merumuskan ada sinkronisasi dalam hal perumusan kebijakan untuk diimplementasikan. Contoh misalnya dalam hal kelapa menjadi nilai tambah untuk masyarakat. Bagaimana kelapa dikelola, kemudian dia menjadi nilai tambah industri dalam kaitan dengan memberdayakan ekonomi bagi masyarakat ini. Kita terlalu banyak merumuskan hal-hal yang kadang-kadang tidak menyentuh persoalan substansial, baik nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Contoh misalnya, dalam mewujudkan nawacita dan dalam mewujudkan Maluku Utara Cinta, itu harus paling tidak sinergi, sehingga ada hal-hal yang prioritas di dalamnya yang perlu diterjemahkan oleh provinsi maupun kabupaten kota, dan visi dan misi, penterjemahan visi dan misi kabupaten kota. Ini kalau misalnya Maluku Utara Cinta ini kita breakdown dia, kemudian kita sinkronkan dengan visi pemerintah kabupaten kota, dan kita duduk bersama untuk merumuskan skala prioritas, menentukan skala prioritas untuk kita laksanakan, saya kira pembangunan yang kita rencanakan itu akan bisa tercapai yang seperti kita harapkan. Belum lagi ini kebetulan Pak Ketua, Wakil Ketua DPRD Provinsi ada, belum lagi kebijakan-kebijakan yang bersifat politis. Bagaimana memadukan ini yang harus membutuhkan kearifan dalam hal perumusan yang lebih jauh. Saya lihat kalau apalagi di grup Maluku Pos itu, kalau di WA itu saya lihat kalau diskusi, jadi akhirnya kita berpikir ternyata kita Maluku Utara ini lebih banyak 7 jago dan 7 pandai. Diskusi kadang-kadang sampai di langit, tapi implementasi kadang-kadang tidak mengerucut pada persoalan pokok yang kita hadapi sekarang ini. Saya bicara padanya supaya menjadi pemikiran kita bersama untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih prioritas. Kita ini kadang-kadang lebih banyak kasih salah orang, menyalahkan orang inilah, itulah, A, B, C, C. Tapi bagaimana kita menyederhanakan persoalan itu, kemudian kita mewujudkan satu titik temu untuk kita ada skala prioritas yang kita capai dalam 2-3 tahun sampai 5 tahun mendatang, itu yang agak susah. Oleh karena itu saya berharap kepada Pak Rudin Tukuboya, jangan kemudian diskusi dalam hal untuk pendidikan kebutuhan Diklat PIM 3 ini kemudian hanya sampai di sini, tapi bisa diimplementasikan dalam tugas pokok sebagai seorang perencana. Tugas pokok sebagai seorang perencana. Jadi tidak hanya sampai di sini, mengundang Pak Dr. Yoga sampai datang ke sini, mengundang para bupati, wali kota sampai datang ke sini. Tidak hanya di sini terus hidup, harus digelorahkan dan harus menjadi sesuatu yang targetnya harus tercapai. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kita berharap semoga kegiatan yang diselenggarakan hari ini, yaitu seminar nasional dan diskusi kebijakan penguatan peran stakeholder perencanaan melalui aksi berbagi BERS dan PRI, PPSP, ABG, FRI bisa menjadi sesuatu yang berarti bagi kita dalam kaitan dengan bagaimana membangun negeri ini, bagaimana menerjemahkan tugas secara spesifik sebagai perencana. Saya mohon izin Pak Wakil Gubernur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.